Tanggal 15 Oktober 2022 pukul 12.30 siang di sebuah rumah 3 lantai yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya, suasana makan siang keluarga besar terasa begitu hangat. Di meja makan tersaji ikan bandeng presto khas Jawa Timur, sayur asem segar dan sambal terasi yang harum menggoda. Semua anggota keluarga duduk rapi saling berbincang dengan suara riang seolah-olah hari itu hanyalah hari biasa tanpa firasat apapun. Namun hanya beberapa menit kemudian kedamaian itu hancur berkeping-keping. Teriakan memilukan terdengar dari ruang makan. "Tolong anak-anakku!" Suara itu milik Siti Aminah, seorang ibu muda berusia awal 30-an. Ia menjerit dengan suara serak penuh kepanikan dan rasa sakit yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Para tetangga yang mendengar segera berlarian masuk ke rumah. Pintu depan didobrak terbuka dan pemandangan yang tersaji di dalam membuat semua orang terdiam. Wajah-wajah mereka berubah pucat pasi. 3 anak kecil, Rizky berusia 10 tahun, Ayu berusia 8 tahun dan Dani yang baru menginjak usia 6 tergeletak tak berdaya di lantai keramik dingin. Mulut mereka berbusa putih, wajah memukat, napas tersenggal. Di dekat mereka kakek yang selama ini dikenal ramah di lingkungan Hendra Wijaya, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh keringat dingin dan nafasnya tersisa hanya sayup-sayup. Meja makan masih penuh dengan makanan. Ikan bandeng yang baru saja dibumbui bumbu kuning kini baunya bukan lagi harum menggoda melainkan berubah menjadi aroma yang menusuk seolah membawa hawa maut. Jeritan Siti membuat rumah itu dipenuhi suara panik. Ada yang berlari mencari telepon, ada yang mencoba menolong anak-anak yang sudah lemas. Seorang tetangga berteriak, "Cepat hubungi ambulans, hubungi polisi!" Dalam hitungan menit suasana rumah yang tadinya harmonis berubah total menjadi medan kepanikan. Telepon darurat 110 dan 118 dihubungi bertubi-tubi. Tak lama kemudian suara sirene merong dari ujung gang. Polisi sektor Tegalsari bersama tim medis Rasudi Dr. Suetomo tiba dengan langkah tergesa-gesa. Wajah-wajah petugas dipenuhi keseriusan. Mereka langsung berkoordinasi, sebagian mengangkat tubuh anak-anak, sebagian lain mengamankan lokasi. Komandan lapangan saat itu Inspektur Polisi Utama Agus Prasetyo, seorang penyidik berpengalaman lebih dari 20 tahun, berdiri dengan sorot mata tajam. Ia berkeliling memeriksa setiap sudut ruangan. Baginya tidak ada detail yang bisa dianggap remeh. Setiap sendok, setiap piring, setiap botol bumbu bisa menjadi petunjuk. Rumah 3 lantai itu segera dipasangi garis polisi. Warga sekitar hanya bisa berdiri di luar pagar berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Di dalam rumah suasana berubah menjadi ruang investigasi. Meja makan menjadi pusat perhatian. Setiap makanan yang tersisa diambil sampelnya. Perhatian utama langsung tertuju pada panci ikan bandeng presto. Bau bumbu yang seharusnya nikmat kini terasa aneh, menusuk dan meninggalkan pertanyaan besar, apakah justru dari panci itu datang malapetaka? Para petugas menggeledah dapur. Botol bumbu, sampah di tong hingga peralatan makan tak ada yang terlewat. Dan tepat di bawah lemari dapur salah seorang penyidik menemukan sesuatu yang membuat semua terdiam, sebotol cairan berlabel rakun tikus super. Temuan itu sontak membuat suasana kian tegang. Namun anehnya rumah itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perampokan. Pintu tidak rusak, barang-barang tetap rapi. Semua tampak normal seolah-olah tragedi ini lahir dari dalam bukan karena orang asing. Awalnya hipotesis sederhana terbentuk, bisa saja ini sekadar kasus keracunan makanan. Mungkin ada kelalaian saat memasak atau anak-anak tanpa sengaja menyentuh zat berbahaya. Tapi bagi penyidik berpengalaman seperti Inspektur Agus, hipotesis yang terlalu mudah seringkali justru yang paling mencurigakan. Ketika ambulans melaju kencang membawa para korban menuju rumah sakit, suasana jalan kecil itu tenggelam dalam keheningan mencekam. Siti Aminah terduduk lemas di tangga rumah, tubuhnya gemetar, bibirnya hanya menggulang, "Anak-anakku, tolong selamatkan mereka!" Tak seorang pun di sekitar bisa menahan air mata. Hari itu keluarga yang dikenal rukun dan bahagia mendadak menjadi pusat tragedi yang membuat seluruh kampung gegar. Dan sejak detik itu penyelidikan resmi pun dimulai. Rumah sakit Rasudi Dr. Suetomo dipenuhi hiruk-pikuk. Tim medis berlari, suara monitor jantung berbunyi titi-titi dan aroma obat-obatan menyesakan ruangan IGD. 3 anak kecil dilarikan ke ruang gawat darurat, sementara Hendra Wijaya sang kakek segera ditangani dengan tindakan cuci lambung dan pemberian infus. Dokter-dokter berusaha sekuat tenaga, namun kondisi ketiga anak itu sangat kritis. Siti Aminah menangis histeris di luar ruang IGD, tubuhnya nyaris roboh jika tidak ditopang oleh beberapa tetangga yang ikut mendampingi. Ia berulang kali meratap, "Ya Allah, jangan ambil anak-anakku!" Sementara itu di lokasi kejadian Inspektur Agus Prasetyo memimpin tim forensik. Setiap detail dapur difoto, setiap piring dan sendok dimasukkan ke kantong bukti.
Suasana rumah yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi sunyi dan menegangkan, hanya suara kamera forensik yang terdengar. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada tanda-tanda perampokan atau intrusi. Pintu depan terkunci rapat, jendela utuh, tidak ada benda yang hilang. Semua terlalu rapi. Inspektur Agus bergumam pelan, kalau ini benar kecelakaan, kenapa rakun bisa tercampur begitu merata? Petugas forensik menemukan sisa makanan dari panci ikan bandeng presto. Cairan dari botol rakun tikus yang ditemukan di dapur diambil untuk diuji laboratorium. Bau menyengat dari botol itu membuat semua orang menahan napas. Kabar tragedi segera menyebar ke seluruh lingkungan Jalan Pahlawan. Ratusan warga berkerumun di luar garis polisi. Mereka berbisik-bisik, sebagian tak percaya, sebagian lain gemetaran geri. Keluarga Hendra dikenal sebagai keluarga rukun. Bagaimana mungkin rumah yang selama ini tampak damai bisa berubah menjadi pusat bencana? Malam harinya di kantor Polrestabes Surabaya rapat khusus digelar. Inspektur Agus duduk di ujung meja, wajahnya penuh kerut serius. Kita tidak bisa anggap ini kasus keracunan biasa. Sampel harus segera dikirim ke laboratorium pusat di Jakarta. Kita butuh hasil cepat, ukapnya. Seorang penyidik muda Rudi Hartono bertanya ragu, Pak, apakah mungkin ini hanya kelalaian? Misalnya ada yang salah menyimpan botol? Agus menatap tajam Rudi, dalam kasus seperti ini kita tidak boleh terpaku pada asumsi. Semua kemungkinan harus terbuka, bahkan kemungkinan terburuk ada unsur kesengajaan. Di rumah sakit kondisi makin genting. Rizky, anak tertua, sempat membuka mata sebentar lalu kembali tak sadarkan diri. Dokter menggeleng dengan wajah muram. Beberapa jam kemudian kabar pahit datang, ketiga anak itu tidak tertolong. Jeritan Siti Aminah PK memenuhi lorong rumah sakit. Ia pingsan seketika, tubuhnya jatuh di pelukan seorang perawat. Berita kematian tiga anak kecil itu menyebar cepat. Media lokal mulai memberitakan. Judul-judul berita bermengkulan, tragedi keluarga di Surabaya, 3 anak meninggal usai santap siang. Pagi berikutnya hasil laporan sementara dari laboratorium tiba. Inspektur Agus membuka map dengan tegang. Tertulis jelas seluruh korban positif mengandung zat beracun yang identik dengan racun tikus. Namun ada satu detail yang membuat alisnya berkerut. Kadar racun di tubuh Hendra Wijaya jauh lebih rendah dibandingkan kadar racun di tubuh ketiga kukunya. Cukup untuk membuatnya pingsan tetapi tidak cukup untuk mematikan. Ini aneh, Agus menatap timnya. Kalau benar kecelakaan, kenapa dosis berbeda? Kenapa tiga anak meninggal tapi Hendra masih selamat? Ruangan rapat hening. Semua tatapan saling berpandangan, seolah baru menyadari arah penyelidikan akan jauh lebih rumit. Pagi itu markas Polrestabes Surabaya kembali dipenuhi aktivitas. Inspektur Agus Prasetyo memimpin rapat tim khusus. Berkas hasil laboratorium dari Jakarta sudah ada di mejanya. Kertas itu dingin dan tegas. Zat beracun yang digunakan adalah jenis bromadiolone, bahan kimia mematikan yang sering dipakai sebagai racun tikus. Namun bukan hanya jenis racun yang membuat penyidik terkejut. Laporan menyebutkan kadar racun di tubuh ketiga anak identik tersebar merata, seolah-olah sudah diaduk dengan teliti ke dalam makanan. Sementara di tubuh Hendra Wijaya kadar racun hanya seperempatnya. Agus menggetuk meja dengan jari. Ini bukan kecelakaan. Ada yang sengaja mencampur racun. Suasana ruangan menjadi berat. Semua penyidik tahu arah kasus sudah berubah dari dugaan kelalaian rumah tangga menjadi dugaan pembunuhan berencana. Tim segera memfokuskan penyelidikan pada orang-orang yang punya akses langsung ke dapur. Ada dua nama utama, Siti Aminah sang menantu yang memasak makan siang dan Hendra Wijaya sang kakek yang juga tinggal di rumah tersebut. Beberapa tetangga dipanggil untuk memberi keterangan. Seorang tetangga bernama Ibu Rukmini berkata lirih, saya sering dengar Pak Hendra marah-marah ke menantunya. Katanya Siti boros tidak bisa mengurus rumah. Yang lain menambahkan kadang-kadang terdengar suara kekok tapi kami kira hal biasa dalam keluarga. Keterangan itu menambah gambaran bahwa rumah tangga yang tampak damai ternyata menyimpan retakan. Siti Aminah dipanggil pertama kali ke kantor polisi. Wajahnya masih bengkak karena menangis, suaranya serak. Ketika penyidik menanyakan kemungkinan ia lalai atau sengaja menaruh racun, ia menjerit, saya tidak mungkin hancurkan anak saya sendiri, mereka adalah hidup saya, tangisnya mengguncang ruangan. Namun penyidik tidak bisa hanya berpegang pada emosi. Telepon genggam Siti diperiksa. Dari hasil digital forensics ditemukan sejumlah pesan singkat dengan seorang pria bernama Andri yang bukan suaminya. Pesan itu bernada akrab bahkan mesra. Fakta ini membuat penyelidik berpikir apakah benar ada motif tersembunyi di balik tragedi ini. Siti menolak tuduhan. Ia berkata dengan suara bergetar, dia hanya teman lama. Tidak lebih. Jangan tuduh saya makam-makam. Meski menyangkal, kecurigaan terhadapnya semakin besar. Media pun mulai menyorot. Beberapa surat kabar menulis apakah ibu kandung jadi tersangka, judul yang memicu kontroversi di masyarakat. Namun Inspektur Agus masih merasa ada yang janggal. Baginya sesuatu yang terlalu jelas seringkali adalah bumerang. Ia memutuskan untuk menelusuri lebih jauh soal botol racun tikus yang ditemukan di dapur.
Dari hasil penyelidikan lapangan, tim menemukan rekaman kamera CCTV sebuah toko kelontong di Jalan Tidar. Rekaman itu menunjukkan seorang pria tua membeli rakun tikus jenis yang sama sekitar 1 minggu sebelum tragedi. Wajahnya terlihat jelas Hendra Wijaya. Saat rekaman itu diputar di ruang penyidikan, semua mata terbelalak. Agus menghela napas panjang. Kalau benar Siti yang berniat, kenapa justru Hendra yang membeli rakun? Ada sesuatu yang tidak sinkron di sini. Kecurigaan berputar 180 derajat. Orang yang tadinya dianggap korban kini mulai masuk ke daftar tersangka. Sore itu Hendra Wijaya dipanggil untuk diperiksa ulang di ruang penyidikan Polrestabes Surabaya. Ruangan itu sederhana, meja kayu, 2 kursi berhadapan dan lampu kuning redup yang menggantung rendah cahayanya menyorot langsung ke wajah lelaki tua itu. Udara terasa hangat dan penggap denting jam dinding terdengar jelas di antara jeda pertanyaan dan napas yang ditahan. Inspektur Agus duduk tegak membuka map bukti lalu menggeser beberapa foto ke depan Hendra. Suaranya datar namun tegas. Pak Hendra, kami memiliki rekaman CCTV dari toko kelontong di Jalan Tidar. Rekaman itu memperlihatkan Bapak membeli rakun tikus 1 minggu sebelum kejadian. Apakah Bapak masih menyangkal? Hendra terdiam. Urat di pelipisnya menonjol, keringat dingin menetes perlahan. Tangannya menggenggam lutut begitu erat hingga buku jarinya memutih. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia memaksakan senyum kaku. Saya hanya membeli untuk rumah. Akhir-akhir ini banyak tikus. Agus mengkondongkan tubuh menurunkan nada. Kalau begitu, mengapa botol rakun ditemukan di dapur rumah anak Bapak, bukan di gudang rumah Bapak sendiri? Dan mengapa kadar rakun dalam tubuh Bapak jauh lebih rendah daripada kadar rakun di tubuh 3 kuku Bapak? Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Pandangan Hendra goyah. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi seolah mencari alasan yang tak kunjung datang. 2 penyidik lain mencatat setiap perubahan ekspresi, setiap kedipan, setiap gerak kecil yang bisa memeka kebisuan. Di luar sana berita penyidikan menyebar cepat. Media daring memasang judul kontras, sebagian menyalahkan Siti Aminah karena isu perselingkuhan, sebagian lain mulai mengangkat kemungkinan keterlibatan sang kakek. Masyarakat pun terbela. Di warung kopi sepanjang jalan Pahlawan bisik-bisik terdengar, jangan-jangan bukan menantunya tapi kakeknya sendiri. Malam harinya di ruang tahanan sementara Hendra mondar-mandir gelisah. Ia bergumam pelan, bukan salahku, seperti hendak meyakinkan dirinya sendiri. Penjaga melaporkan ia sulit tidur beberapa kali, terbangun dengan wajah pucat dan napas memburu. Keesokan paginya pemeriksaan dilanjutkan. Agus datang dengan bukti baru, laporan laboratorium lengkap dari Jakarta. Laporan itu menyebutkan rakun dicampurkan ke makanan dengan dosis presisi dan menyebar merata, karakteristik yang tidak mungkin terjadi karena kelalaian. 3 porsi yang disantap anak-anak memiliki kadar hampir identik, sedangkan pada tubuh Hendra hanya seperempatnya. Pak Hendra, ujar Agus tenang, bila ini hanya kecelakaan bagaimana mungkin dosisnya begitu tepat? Mengapa 3 kuku Bapak meninggal dengan kadar sama sementara Bapak hanya keracunan ringan? Tolong jelaskan. Wajah Hendra memukat, bahunya bergetar. Ia menunduk lama, jari-jarinya saling meremas hingga gemetar. Ketika akhirnya ia bersuara-suaranya parau, saya tidak tahu, jangan tuduh saya. Semakin ia menyangkal, semakin jelas keganjilan itu. Agus mengubah pendekatan, melembutkan nada tanpa mengurangi tekanan. Saya tahu Bapak dihormati tetangga, mantan pejuang, orang yang menjunjung martabat keluarga. Karena itulah kami perlu kejujuran Bapak. Mengapa Bapak membeli rakun? Jika Bapak tak berbicara hari ini, bukti akan berbicara untuk kami. Air mata menetes di pipi Hendra. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, tubuhnya terguncang. Namun beberapa detik kemudian ia mengangkat kepala lagi, menelan keras lalu berbisik, saya tidak melakukannya. Pemeriksaan dihentikan sementara. Catatan penyidik menyimpulkan belum ada pengakuan, tetapi reaksi emosional, temuan CCTV serta perbedaan kadar rakun semakin menyeret Hendra ke pusat lingkaran kecurigaan. Di koridor langkahnya terdengar berat, seperti menanggung beban yang tidak terlihat. Di sisi lain Siti Aminah masih terpuruk oleh duka. Ketika mendengar kabar bahwa sang mertua mulai dicurigai, ia memeluk kerudungnya erat-erat dan berbisik lemah, tidak mungkin, beliau sangat menyayangi kuku-kukunya. Namun penyidikan tidak dibangun di atas rasa kasihannya, berdiri di atas jejak waktu dan angka-angka laboratorium. Dari sini arah kasus menjadi semakin jelas. Setiap potongan kecil nota belanja, rekaman kamera, kadar rakun hingga jejak sidik jari di permukaan botol mulai tersusun seperti potongan puzzle. Dan pada pusatnya bayangan Hendra Wijaya kian tegas. Kebenaran mungkin tidak segera mengaku, tetapi ia selalu meninggalkan jejak. Hari berikutnya tim penyidik membentuk satuan tugas khusus untuk mendalami kasus keluarga Wijaya. Semua data dikumpulkan kembali, hasil laboratorium, rekaman CCTV, kesaksian para tetangga hingga riwayat kesehatan korban. Inspektur Agus Prasetyo memimpin rapat internal menegaskan bahwa perkara ini tidak lagi bisa dipandang sebagai kelalaian biasa, melainkan dugaan pembunuhan berencana di dalam keluarga.
Penyidik muda dalam tim sempat mempertanyakan motif yang masuk akal. Selama ini Hendra Wijaya dikenal sebagai kakek penyayang, sosok yang rajin menyapa tetangga dan selalu tampak lembut terhadap kukunya. Pertanyaan tentang alasan mengapa seorang kakek tega melakukan tindakan sekejam itu menjadi pusat perhatian. Agus menekankan bahwa kebenaran harus digali melalui motif, bukan sekadar bukti teknis. Penyelidikan kemudian diarahkan kepada lingkungan sekitar. Beberapa tetangga kembali diperiksa. Ada yang menyebut bahwa Hendra kerap berselisih dengan menantunya, khususnya terkait pola asuh dan pengelolaan rumah tangga. Ada pula yang mengingat pernyataan keras Hendra mengenai kehormatan keluarga dan pentingnya darah keturunan. Catatan itu memperkuat dugaan bahwa konflik internal mungkin sudah berlangsung lama, hanya saja tidak terlihat di permukaan. Tim forensik digital menggeledah kamar pribadi Hendra. Di antara tumpukan buku lama ditemukan sebuah amplop tersembunyi berisi hasil tes DNA dari klinik swasta di Surabaya. Dokumen itu menunjukkan hasil yang mengejutkan, ketiga kuku tidak memiliki kekokohan darah dengan Hendra. Penemuan ini mengubah arah penyidikan secara drastis. Kecurigaan yang semula samar kini menemukan pondasi yang lebih jelas. Dengan dokumen tersebut, penyidik menyusun kembali potongan peristiwa. Hendra ternyata telah melakukan pemeriksaan diam-diam sebelum tragedi. Hasil yang diterimanya dapat menjadi pemicu ledakan emosi, terutama bagi seseorang yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan keluarga. Rasa curiga dan sakit hati dapat berkembang menjadi dendam, dan dendam yang mengakar seringkali mendorong manusia pada tindakan tak terduga. Pada pemeriksaan selanjutnya, dokumen DNA itu diletakkan sebagai barang bukti utama. Reaksi Hendra menunjukkan keterkejutan bercampur keterpurukan. Ia tidak lagi bisa menyangkal bahwa dokumen tersebut miliknya. Kesadaran bahwa rahasia itu kini telah terungkap tampak menggungkang dirinya. Walau ia tidak menyatakan pengakuan eksplisit, bahasa tubuh dan sikapnya memberi gambaran jelas bahwa hasil DNA menjadi beban besar yang sulit dipikul. Siti Aminah kemudian juga dimintai keterangan. Ketika diberitahu mengenai hasil DNA, wajahnya memukat drastis dan tubuhnya gemetar. Ia menolak perkara dan menyebut bahwa pasti ada kesalahan. Namun laporan laboratorium memiliki validitas ilmiah sehingga bantahannya tidak cukup untuk menutupinya. Fakta tersebut menambah lapisan tragis pada kasus ini. Bukan hanya kematian 3 anak kecil, melainkan juga terbongkarnya rahasia keluarga yang meruntuhkan citra kehormatan di mata masyarakat. Kabar mengenai hasil DNA cepat menyebar ke lingkungan sekitar. Warga di Jalan Pahlawan berbisik-bisik, sebagian menunjukkan rasa simpati, sebagian lain menyampaikan sindiran. Media massa menyorot tajam menggambarkan keluarga Wijaya yang dulu dipandang teladan kini runtuh dalam skandal. Menjelang malam, tim penyidik menyusun laporan perkembangan. Bukti-bukti yang ada semakin mempersempit lingkaran tersangka. CCTV menunjukkan Hendra membeli rakun. Hasil laboratorium membuktikan adanya perbedaan dosis antara tubuh Hendra dan kuku-kukunya, serta dokumen DNA yang mengungkap motif tersembunyi. Keseluruhan temuan itu menguatkan hipotesis bahwa tragedi ini bukan kebetulan, melainkan rencana yang telah dipikirkan dengan cermat. Hendra kembali dibawa ke sel setelah pemeriksaan. Langkahnya gontai, sorot matanya kosong dan wajahnya tampak menua puluhan tahun hanya dalam beberapa hari. Di dalam sel ia duduk di sudut memandang tembok dingin tanpa ekspresi. Bayangkan kuku-kuku yang telah tiada seolah menghantui setiap hembusan napasnya. Kasus keluarga Wijaya kini resmi bertransformasi dari dugaan kerukunan rumah tangga menjadi kisah gelap mengenai kehormatan, pengkhianatan dan dendam. Kota Surabaya bersiap menyaksikan kelanjutan perkara ini yang dipastikan akan mengguncang perhatian publik dalam sidang mendatang. Penyidikan kasus keluarga Wijaya memasuki fase yang semakin dalam. Setelah ditemukannya dokumen DNA, perhatian penuh diarahkan untuk menyusun kronologi yang rinci dan menyeluruh. Tim khusus dibentuk untuk memetakan setiap langkah sejak Hendra membeli rakun di toko kelontong, bagaimana rakun itu disimpan hingga akhirnya berakhir di meja makan keluarga pada siang nahas di Jalan Pahlawan. Analisis laboratorium mengkonfirmasi bahwa rakun dimasukkan ke dalam panci ikan bandeng presto dengan takaran yang sangat presisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan dosis yang terkandung cukup mematikan bagi anak-anak, sementara Hendra sendiri hanya terpapar kadar jauh lebih rendah. Pola distribusi ini memperlihatkan adanya perencanaan cermat, seakan ada skenario yang disusun khusus untuk menyingkirkan kuku-kuku tanpa menimbulkan kecurigaan berlebihan terhadap sang kakek. Tim penyidik menyimpulkan bahwa Hendra sengaja berusaha menciptakan ilusi sebagai korban. Dengan ikut memakan hidangan yang sama, ia ingin menampilkan diri sebagai orang yang turut terkena dampak sehingga kecurigaan bisa dialihkan. Namun perbedaan dosis rakun yang ditemukan pada tubuhnya dengan tubuh para kuku telah membongkar strategi tersebut. Sementara itu masyarakat Surabaya terus diguncang pemberitaan.
Media lokal hingga nasional menyorot tajam wajah Hendra Wijaya yang sebelumnya dipuji sebagai tetua teladan kini dipandang sebagai figur penuh misteri dan tanda tanya. Sebagian warga menggekam keras merasa tertipu oleh citra seorang kakek penyayang yang ternyata menyimpan sisi gelap. Sebagian lainnya masih ragu menganggap mungkin ada pihak ketiga yang belum terungkap. Di lingkungan Jalan Pahlawan suasana berubah drastis. Rumah keluarga Wijaya yang dulu ramai kini disegel garis polisi menciptakan kesunyian mencekam. Warga enggan melintas terlalu dekat seolah bangunan itu menyimpan energi kelam yang menular. Percakapan di warung kopi dan pasar pagi dipenuhi dengan kata rakun dan pengkhianatan. Anak-anak tetangga dilarang bermain di depan rumah tersebut seakan tragedi itu meninggalkan noda tak terlihat. Dalam rapat penyidikan lanjutan, Agus Prasetyo memerintahkan tim untuk mengumpulkan bukti tambahan. Catatan medis Hendra, rekam transaksi di toko kelontong dan riwayat komunikasi telepon beberapa minggu terakhir diteliti secara detail. Hasil investigasi digital menunjukkan bahwa Hendra sempat mencari informasi tentang berbagai jenis rakun melalui telepon genggam. Kata kunci pencarian yang ditemukan memperkuat dugaan bahwa tindakannya telah direncanakan jauh sebelumnya. Kondisi psikologis Hendra di tahanan semakin memburuk. Laporan penjaga menyebutkan bahwa ia sering melamun, menolak makan dan beberapa kali menangis dalam diam. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang membuat tubuhnya semakin lemah. Tim psikolog forensik yang diminta memantau menyatakan bahwa beban rasa bersalah bercampur dengan dendam membuat mentalnya berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, Siti Aminah mengalami masa paling kelam dalam hidupnya. Kehilangan 3 anak sekaligus dan kini terbongkar rahasia mengenai hubungan darah membuat hidupnya hancur lebur. Ia tidak lagi menjadi sosok yang menyuai simpati melainkan juga sasaran cibiran. Sebagian orang menudingnya membawa aib sementara sebagian lain tetap menaruh belas kasihan. Tekanan publik membuatnya jatuh dalam depresi mendalam. Penyidik menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang tindak kejahatan fisik melainkan juga tragedi sosial. Runtuhnya reputasi keluarga Wijaya telah mencoreng seluruh lingkungan. Peristiwa ini menimbulkan diskusi luas di masyarakat mengenai obsesi terhadap kehormatan keluarga dan konsekuensi dari rahasia yang dipendam terlalu lama. Menjelang akhir minggu, tim penyidik menyelesaikan berkas awal untuk diserahkan ke kejaksaan. Bukti yang terkumpul terdiri dari rekaman CCTV, botol rakun yang ditemukan di dapur, laporan laboratorium, hasil tes DNA hingga data pencarian digital milik Hendra. Semua elemen disusun menjadi narasi logis yang menunjukkan adanya pembunuhan berencana. Walaupun Hendra belum memberikan pengakuan verbal, keseluruhan bukti dinilai sudah cukup kuat untuk menjeratnya. Langkah berikutnya adalah membawa perkara ini ke ranah pengadilan. Agus Prasetyo menekankan bahwa proses hukum harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian mengingat perhatian publik sangat besar dan kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan keraguan. Malam itu di balik jeruji besi, Hendra duduk lunglai di lantai sel yang dingin. Sorot matanya kosong menatap dinding kusam sementara bayangan kuku-kuku yang tersenyum lalu terkulai tak bernyawa terus menghantui pikirannya. Setiap kali bayangan itu muncul, tubuhnya bergetar, tangisnya peka. Beban yang ia kira akan menjaga kehormatan keluarga justru berubah menjadi rantai yang menghancurkan dirinya sendiri. Kasus keluarga Wijaya kini mendekati babak akhir penyidikan. Dari awal yang tampak sebagai kecelakaan rumah tangga, perlahan kebenaran terkuak. Sosok kakek yang semula dianggap teladan kini terlihat sebagai tokoh yang diduga menjadi dalang dari tragedi paling kelam di Surabaya tahun itu. Persidangan kasus keluarga Wijaya akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Ruang sidang dipenuhi wartawan, aktivis, serta warga yang penasaran. Semua ingin menyaksikan akhir dari tragedi yang berawal dari sebuah meja makan sederhana di Jalan Pahlawan. Hendra Wijaya dibawa masuk dengan kondisi fisik rapuh. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya tirus dan langkahnya goyah. Tidak ada lagi simpati dari masyarakat, tatapan yang tertuju padanya syarat kecurigaan. Ia kini dipandang sebagai sosok yang diduga merencanakan pembunuhan 3 kukunya sendiri. Jaksa penuntut membacakan dakwaan secara rinci. Tindakan Hendra dijelaskan sebagai kejahatan yang penuh perhitungan, pembelian rakun secara sengaja, penyembunyian botol di dapur, pengcampuran dosis dengan cermat hingga upaya menampilkan diri sebagai korban agar terhindar dari kecurigaan. Jaksa menekankan bahwa motif berakar dari hasil tes DNA yang membuat terdakwa merasa harga diri dan kehormatan keluarga telah diinjak-injak. Tim pembela berusaha mengangkat kondisi mental Hendra yang goyah, menyatakan bahwa ia bertindak dalam tekanan psikologis berat. Akan tetapi bukti forensik yang diajukan terlalu kuat untuk diabaikan. Rekaman CCTV, laporan laboratorium, dan dokumen DNA tersusun menjadi satu narasi yang jelas dan saling menguatkan. Kesaksian para saksi semakin memperkuat dakwaan. Beberapa tetangga mengingat pertengkaran keras di rumah keluarga Wijaya, terutama antara Hendra dan menantunya. Ahli forensik memaparkan pola penyebaran rakun yang mustahil terjadi tanpa kesengajaan.
Psikolog forensik menjelaskan sifat Hendra yang keras penuh tuntutan terhadap kehormatan keluarga sehingga mudah terpicu oleh hasil dina yang meruntuhkan keyakinannya. Suasana ruang sidang sempat hening ketika hakim memberi kesempatan kepada Hendra untuk menyampaikan pernyataan. Ia tampak gemetar, air mata mengalir di pipinya. Kata-kata yang keluar samar lebih menyerupai penyesalan ketimbang pengakuan. Ia tidak lagi menyangkal bukti tetapi juga tidak berani menyebut dirinya bersalah secara tegas. Di kursi pengunjung, Siti Aminah hadir dengan kondisi lemah. Kehilangan 3 anak sekaligus ditambah rahasia keluarga yang terbongkar membuat hidupnya runtuh. Pandangan publik terhadapnya terbelah, sebagian merasa iba, sebagian menilai ia membawa aib. Wajahnya pucat, tatapan kosong seakan jiwa telah meninggalkan tubuh. Hakim menutup persidangan dengan membacakan putusan. Hendra Wijaya dijatuhi hukuman mati. Putusan tersebut dianggap sepadan dengan tindakan yang dilakukan. Ruang sidang mendadak sunyi lalu riuh oleh bisik-bisik sorotan kamera dan laporan langsung media. Meski vonis sudah dijatuhkan, luka yang ditinggalkan tetap mengganggu. Surabaya diguncang bukan hanya oleh kematian 3 anak kecil tetapi juga oleh kenyataan bahwa sebuah keluarga teladan bisa runtuh karena rahasia dan dendam. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang selama ini diagungkan. Apakah kehormatan keluarga benar-benar pantas ditempatkan di atas cinta dan kasih sayang? Di Jalan Pahlawan, rumah keluarga Wijaya kini kosong. Pagar berkarat, jendela tertutup debu dan halaman dipenuhi rumput liar. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak, hanya bisikan cerita tragis yang terus bergema di antara warga sekitar. Banyak tetangga enggan menyebut nama keluarga itu seolah ingin menghapus kenangan pahit yang melekat. Kasus ini kemudian menjadi bahan diskusi luas di media universitas hingga forum masyarakat. Banyak yang menyebut tragedi tersebut sebagai pelajaran pahit tentang bahaya obsesi berlebihan terhadap kehormatan. Para psikolog keluarga menekankan kembali pentingnya komunikasi kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarga, bukan kontrol berlebihan ataupun kecurigaan yang menyesakan. Bagi Siti Aminah, kehidupan memasuki babak penuh kesepian. Ia meninggalkan Surabaya untuk mencari ketenangan di kota lain, jauh dari tatapan sinis dan pertanyaan tanpa akhir. Namun kemanapun ia pergi, luka kehilangan anak dan kehancuran nama keluarga akan selalu mengikuti. Sementara itu, Hendra Wijaya menjalani hari-hari terakhir di balik jeruji dengan tubuh semakin ringkih. Setiap malam ia diganggu bayangkan kuku-kuku yang tersenyum lalu terkulai tak bernyawa. Rasa bersalah menjelma rantai tak kasat mata yang membelenggunya hingga akhir hayat. Tragedi keluarga Wijaya berakhir dengan sebuah vonis, tetapi gema kisahnya akan terus terdengar. Ia menjadi pengingat tentang rapuhnya kebahagiaan ketika manusia membiarkan dendam dan obsesi kehormatan menutupi cinta. Kisah tragis keluarga Wijaya meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa kehormatan dan harga diri tidak boleh ditempatkan di atas kasih sayang dan ikatan keluarga. Ketika seseorang lebih mengutamakan gengsi dibanding cinta, komunikasi dan pengertian, maka yang muncul bukanlah ketenteraman melainkan luka yang sulit disembuhkan. Hendra Wijaya adalah kontur nyata bagaimana obsesi terhadap kehormatan dapat menutup mata hati. Alih-alih memilih jalan dialog dan penerimaan, ia terjebak dalam rasa curiga dan dendam. Pada akhirnya, keputusan yang didorong oleh emosi gelap itu tidak hanya menghancurkan dirinya tetapi juga merenggut masa depan 3 anak kecil yang tak bersalah serta memusnahkan nama baik keluarga yang selama ini dianggap teladan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat aman, bukan ladang pertikaian. Rahasia kebohongan dan kecurigaan yang dipelihara terlalu lama akan menjadi bara yang suatu saat meledak. Sebaliknya, keterbukaan, komunikasi dan keberanian untuk memaafkan adalah fondasi yang menjaga keluarga tetap utuh. Setiap orang yang mendengar kisah ini sebaiknya bercermin, apakah kita terlalu menekan orang terdekat demi gengsi? Apakah kita memberi ruang bagi pasangan, anak atau kuku untuk merasa diterima apa adanya? Ingatlah, sekali kita memilih jalan salah, penyesalan tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini dan tentu saja berlangganan saluran kami. Dukungan Anda akan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, pelajaran hidup dan misteri yang membuka mata. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya yang syarat emosi dan hikmah kehidupan.